Terima kasih sudah bisa bergabung lagi. Ya, minta maaf sebentar. Pasti mau bergabung lagi itu kan ada yang mau ditanyakan. Benar, Pak Ustadz. Tadi saya mengikuti percis teman saya Kristen Marga apa tadi Pak Ustadz? Kalau Nababan ya Pak Ustadz. Ya kurang tahu sih. Ya, harapan saya sih Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang sangat saya hormati. Tidak semuanya pengikut agama itu, katakanlah Kristen atau Islam sendiri, tidak semuanya benar-benar memang memahami betul secara konkret, detail, memahami bahkan ditanyakan ayat-ayat. Bahkan tadi saya lucu mendengarkan, ya mudah-mudahan Pak Ustadz, tapi mudah-mudahan Pak Ustadz lebih berjiwa besar, maksudnya gini, bukan mengajari Pak Ustadz. Saya bangga tadi karena dia tidak mampu melakukan pertanyaan dan menjawab, akhirnya Pak Ustadz memberikan ruang untuk dia bertanya. Bertanya pun kadang-kadang nggak paham apa yang ditanyakan. Dan saya sebagai pengikut sejati Pak Ustadz sangat menghormati karena ketidakmampuan orang Pak Ustadz hadir dan memberikan ruang buat dia untuk tidak memaksakan sesuatu yang Ustadz pertanyakan buat dia. Terima kasih Pak Ustadz buat hal itu. Iya Pak. Karena saya itu mengajak berpikir, bukan mengajak masuk Islam. Nggak boleh dipaksa-paksa. Kan gitu. Silakan aja mikir kayak gitu. Kalau saya merujuk pada judul ya, siapa yang kau sembah? Memang dia tadi, kalau saya pribadi menjelaskan, saya yang meyakini keyakinan saya sebagai Kristen tidak boleh memisahkan antara Yesus, Roh, dan Allah Bapa itu sendiri. Tadi dia tidak bisa menjelaskan karena dia langsung mumet, bingung, bahkan ditanya hanya Kristus saja, kenapa kau sembah Yesus? Sudah bingung saja. Jadi kalau Pak Ustadz mau dengar penjelasan saya tentang bagaimana saya mengimaninya, harus saya jelaskan bahwa bagi saya sendiri yang mengimaninya tidak boleh saya memisahkan ketiga hakikat itu. Satu hakikat, tiga pribadi. Begitu Pak Ustadz. Kalau dipisahkan akan menjadi buyar, tanggapan, jawaban, pemikiran akan tidak nyambung Pak Ustadz. Karena sesuatu yang diyakini harus berdasarkan apa yang dirasakan, apa yang dipercayai, apa yang benar-benar dia yakini tentang ajaran itu. Begitu Pak Ustadz. Aku sih mau ditanya Pak Ustadz, tapi jangan yang berat-berat saja Pak Ustadz. Belum pernah Pak Ustadz bertanya kepada saya tentang keimanan saya. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Oke. Baik Pak Ustadz. Bentar, saya batuk tadi Pak. Saya tutup mic batuk. Silakan Pak Ustadz. Bentar, ambil air ya. Siap Pak Ustadz. Salam hormat dari saya buat penonton-penonton yang budiman, yang berbaik hati. Izinkan saya sebagai rakyat Indonesia, kita sebangsa dari setanah air, saya di sini hadir untuk forum yang untuk boleh tetap sejuk buat kita semua. Terima kasih buat semuanya, terima kasih, salam hormat dari saya. Saya tinggal di Jakarta, saya pecinta Ustadz Yusuf karena banyak narasi-narasi dan pemikiran-pemikiran yang bisa kita dapat dari beliau. Terima kasih buat ajaran-ajarannya, edukasi, bahkan semua yang baik-baik, yang positif dari beliau. Terima kasih Pak Ustadz, silakan. Ya, kira-kira apa yang mau Anda tanyakan gitu? Saya ingin Pak Ustadz bertanya ke saya, mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya tidak akan memaksakan untuk menjawab karena takut salah. Ya itu Pak, yang saya pertanyakan selalu simple gitu. Ketika seseorang mengakunya Kristen dan mengaku pengikut Yesus, adakah perintah Yesus untuk menjadi Kristen gitu? Itu dulu gerbang pembuka diskusinya. Secara eksplisit memang Yesus itu tidak mengajarkan secara langsung ajaran itu sedemikian rupa yang dimaksud Pak Ustadz.
tapi lewat apa namanya, tidak ada ya secara demikian, sembahlah aku. Tapi ketika kita menyembah Tuhan itu tidak ada larangan kenapa kau sembah aku. Ketika kita menyembah Yesus tidak ada larangan jangan sembah aku. Tidak ada demikian Pak Ustadz. Ketika Thomas menyembah Yesus, Tuhan tidak menolaknya. Maka kami sebagai umat Kristen secara pemahaman dengan iman ya, orang harus menerangkan secara iman. Kalau tidak diimani, jangan coba-coba menjabarkan sesuatu apa yang tidak kau imani. Imani dulu baru kau jabarkan. Sesuai tidak sesuai dengan harapan yang bertanya itu di lain hal. Tidak boleh harus begini, harus begitu. Itu salah. Silakan, itu bagian dari pribadi masing-masing kita. Namun yang mau saya jawab, Yesus secara eksplisit tidak ada sembahlah aku, tapi Yesus itu tidak pernah menolak untuk disembah. Demikian Pak Ustadz. Baik, dia tidak menolak untuk disembah kata Anda. Ya, kita harus mengetahui berarti figur Yesus ini seperti apa, kan betul? Oke. Figur Yesus yang saya pahami, yang saya pelajari dengan apa yang sudah karena saya membaca Pak Ustadz. Namun kalau menghafal ayat-ayat, ya sorry aja Pak Ustadz ya, harus saya buka ayatnya. Kalau Pak Ustadz mungkin bertanya, harus saya buka. Yesus itu jelmaan dari Bapa, satu dari hakikat yang diutus oleh Bapa dari surga sebagai manusia, bentuk manusia yang sempurna, sebagai contoh manusia yang benar-benar diikuti semua manusia yang ada di muka bumi. Itu satu contoh bentuk pribadi manusia yang sangat suci. Karena menurut saya hanya Yesus pribadi yang benar-benar suci, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Contoh manusianya Bapak seperti itu Pak Ustadz. Contoh manusianya Yesus. Jadi menurut Anda Pak, Tuhan itu menjadi manusia begitu? Iya, dengan Tuhan mempunyai caranya sendiri, pikirannya sendiri. Dengan cara itulah Tuhan menampakkan lewat manusia Yesus itu sendiri, supaya semua orang harus bisa meniru, mencontoh, bahkan itulah sesungguhnya manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Kesempurnaan itu karena ada pada Yesus itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri tidak akan pernah berhadapan langsung dengan manusia itu. Dengan cara itulah Tuhan itu menampakkan dirinya. Seperti itu Pak Ustaz, pemahaman dan keyakinan yang saya belajar Pak Ustaz. Coba kalau Bapak saya ajak berpikir gini Pak. Ya kan saya sering menyampaikan kayak gini. Mungkin Anda juga pernah dengar. Kita sebagai manusia, kan gitu, Anda dan saya. Ya. Ketika kita memakan nasi, itu adalah hal yang wajar dan pantas, kan gitu. Baik Pak Ustaz. Nah, tetapi kalau kita berdua memakan kotoran, itu tidaklah pantas, betul nggak? Betul Pak Ustaz. Padahal kotoran itu bisa kita suapkan ke mulut kita. Mampu kita gitu, menyuapkan kotoran ke mulut kita. Tapi tidak pantas bagi kita. Betul nggak Pak? Betul Pak Ustaz, betul sekali. Nah, bagi kita yang makhluk ini, ciptaan Tuhan Pak, ada yang tidak pantas bagi makhluknya. Betul, Pak Ustaz. Apalagi bagi Tuhan. Yeah. Apalagi bagi Tuhan. Nggak pantas Pak Tuhan itu menjadi manusia. Nah, sehingga manusianya nanti mati terkutuk di tiang salib, diceritakan seperti itu. Mohon maaf ya Pak ya. Terus ditampar, diludahi dan segala sejarahnya gitu. Silakan Pak Ustaz, apa-apa. Kita sebagai makhluk itu ada yang tidak pantas bagi diri kita. Seperti itu juga Tuhan. Nggak pantas dia itu jadi manusia gitu. Itu kalau kita memakai akal sehat gitu loh Pak. Maksud saya.
Silahkan coba ditanggapi. Baik Pak Ustadz, secara pemikiran yang normal, yang logis memang, saya memahami bisa masuk karena pemikiran Pak Ustadz, bahwa sangatlah bertentangan dengan pemikiran manusia yang normal. Kenapa Tuhan itu jadi manusia? Kenapa Yesus itu disembah? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu secara manusia dengan pemikiran atau pemikiran yang sehat gitu ya, sangat tidak masuk di akal. Namun harus saya kaitkan, harus saya gabungkan dengan apa yang saya ketahui, dengan apa yang saya imani. Kalau Yesus itu tidak bisa, memang itulah yang kami imani. Karena saya mempelajari, saya mengimani. Karena ada di diri saya, menggabungkan, tidak memisahkan hakikat yang satu, yang tiga itu Pak Ustadz. Sehingga Pak Ustadz tadi mengatakan, gak masuk logika, gak masuk pikiran, akal sehat tidak nyambung. Oke, benar itu Pak Ustadz. Karena apa? Karena setiap manusia bertanya, setiap seseorang bertanya, selalu memisahkan hanya Yesus itu sendiri. Akhirnya narasi dan pemikiran itu dan apa yang ada di mindset di pikiran kita tidak nyambung. Karena apa? Satu, tidak mengimani, tidak meyakini. Namun inilah yang boleh saya terangkan sebagai saya Kristen yang mengikuti ajaran Kristus itu sendiri, bahwa tidak boleh semata-mata hanya Yesus yang harus selalu dipertanyakan, dipersoalkan, bahkan silakan Pak Ustadz. Ya, begitu menurut saya Pak Ustadz. Jadi kita kaji, Pak. Maksud saya itu kita kaji tentang masalah ketuhanan. Anda tidak memberikan jawaban spesifik kepada saya masalahnya. Sebuah perumpamaan atau analogi yang saya buat tadi, ya. Dari kita manusia ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu menjadi manusia. Makanya kan ada tuh di kitab Anda, di Bilangan 23 nomor 29. Kan gitu. Ulangan 13 ya. Ulangan 23 nomor 19 mungkin, kalau nggak salah. Di situ Tuhan bukanlah manusia, Allah bukanlah manusia. Karena memang dia tidak pantas Tuhan itu jadi manusia gitu. Bagi Tuhan ada yang tidak pantas. Sama seperti kita, bagi makhluk ada yang tidak pantas, bagi manusia ada yang tidak pantas. Tidak pantas manusia itu memakan kotoran, kan kayak gitu. Padahal manusia bisa aja gitu menyuapkan kotorannya ke mulut. Tapi itu nggak pantas bagi manusia. Nah, itulah Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi jadi manusia. Di situ. Nah, yang kedua, menurut Anda Pak, jawab secara singkat dulu sebelum saya bertanya. Menurut Anda Tuhan itu harus maha adil atau tidak gitu? Tuhan itu harus maha adil, harus. Tuhan harus maha adil. Yesus itu Tuhan kan, kata Bapak tadi? Yesus itu, jadi begini nih, disinilah ketimpangan antara Pak Ustadz dengan narasumber Pak Ustadz, karena selalu izin Pak Ustadz ya, karena selalu membawakan hanya sejatinya Yesus yang harus dipertanyakan, jati diri Yesus itu yang dipersoalkan, dipertanyakan, maka tidak akan pernah nyambung karena sudah terpisahkan dari hakikat yang satu itu. Tiga pribadi itu Pak Ustadz. Masalahnya gini Pak, kalaunya Anda sudah meyakini Tuhan itu harus maha adil, berarti Yesus itu harus maha adil, betul nggak? Betul Pak Ustadz. Baik, sekarang saya mau bertanya sama Anda, dan tolong dipikirkan. Ya, Yesus itu turun di abad pertama, selama 33 tahun. Pak Ustadz. Lalu dia dilahirkan oleh seorang manusia yang bernama Maria di kampung Nazaret. Hanya satu kampung yang bisa melihat Tuhan, melihat fisik Tuhan. Oke?
Hanya satu kampung yang bisa melihat fisik Tuhan. Pertanyaan saya, mana keadilan Yesus untuk mata kita? Enak kali itu orang abad pertama di kampung Nazaret itu bisa lihat Tuhan. Sedangkan kita sekarang nggak bisa. Mana keadilan Yesus untuk mata kita? Saya nggak bicara iman ya Pak ya. Saya nggak bicara iman. Tapi saya berbicara menuntut di mana keadilan Yesus yang katanya Tuhan Maha Adil. Keadilannya itu mana bagi mata kita? Karena dia nongol. Hanya satu kampung yang lihat. Kita nggak bisa Pak. Rugi kita. Nggak bisa kita melihat Tuhan. Enak kali itu orang abad pertama itu. Kalau menjawab kenapa Yesus itu tidak adil hanya dilihat oleh hanya segelintir manusia, bahkan cuma satu orang, apa Ustaz tadi ya? Ya hanya segelintir manusia aja kan melihat Yesus di Nazaret di abad pertama. Lalu keadilan untuk manusia yang lainnya mana gitu? Kenapa kita nggak bisa melihat Yesus sekarang? Saya baru kali ini mendapat pertanyaan dari Pak Ustadz. Mungkin sudah pernah ke narasumber-narasumber yang lain. Tapi kalau saya pikir, kenapa hanya segelintir orang yang menyaksikan kedatangan Yesus itu? Begitu Pak Ustadz ya? Iya. Yang melihat fisiknya dengan mata gitu loh Pak. Yang melihat dengan mata fisik. Fisik Tuhan dapat dilihat dengan mata. Kan kita sepakat Tuhan itu harus maha adil. Kan gitu. Kalau dia menunjukkan dirinya kepada satu manusia, berarti dia harus menunjukkan dirinya kepada seluruh manusia depan mata. Baru adil sebutannya. Tapi enggak. Ini hanya di sebuah kampung. Hanya beberapa orang dengan matanya melihat fisik Tuhan. Lalu, mana keadilan Yesus untuk mata kita? Memang secara manusia tidak adil. Tapi saya mau nerangkan dulu Pak Ustadz sedikit. Tidak adil. Ya, Pak, gini. Kalau menurut Anda itu, Anda sudah tahu tidak adil, maka sesuai yang kita katakan tadi, gugur udah dia itu Tuhan. Karena manusia, Tuhan itu kita sepakat maha adil. Secara manusia Pak. Kalau berbicara secara manusia, gini, maksudnya itu secara apapun, konteksnya secara apapun, kalau ditemukan ketidakadilan, udah gugur. Gak bisa dikatakan Tuhan atau maha adil. Gak bisa, gugur gitu. Kalau masa itu yang saya baca Pak Ustadz, bahkan sudah ada sebelum kelahiran Yesus itu sudah ada pemberitahuan kepada gembala-gembala di kurang percaya saya tahu gembala-gembala di lupa saya Pak, yang jelas sudah diberitahukan bahkan kenapa harus Yesus itu lahir untuk seolah-olah tersembunyi, karena pada masa itu ada aturan dari Raja Romawi yang kalau nggak salah Herodes ya. Pak Kiko kita tidak berbicara ke situ dan saya rasa jawabannya nggak nyambung ke situ. Coba Anda pikirkan yang saya katakan tadi. Anda pikirkan kalau dia Tuhan yang maha adil dan Tuhan itu harus maha adil, mana keadilan Yesus untuk seluruh manusia? Kan seperti itu. Ketika dia nongol depan mata manusia, Tuhan itu, maka Tuhan itu bisa disebut adil jika dia nongol depan seluruh manusia. Baru adil bagi manusia. Sekarang pertanyaannya, bentar Bapak. Sekarang pertanyaannya, gimana dengan orang buta? Nah, kasihan kali orang buta. Orang buta itu tidak bisa melihat fisik Tuhan. Lalu mana keadilan Yesus untuk orang buta? Kalau dia disebut maha adil,
dia situ Tuhan gitu. Kalau yang nggak bisa adil, nggak bisa disebutkan maha adil ke dia. Artinya kalau dia tidak adil, gugur, bukanlah Tuhan berarti. Karena Tuhan itu harus maha adil. Gitu Pak. Coba Anda pikir. Betul nggak yang saya sampaikan gitu? Masa orang abad pertama doang yang bisa melihat Tuhan? Anda yang pengikut Kristus katanya, pengikut Yesus. Masa Anda nggak bisa lihat gitu? Fisik Tuhan Anda sendiri. Ini Tuhan macam apa gitu? Mana adilnya bagi Anda? Kok dia cuma nongolin dirinya di satu kampung Nazaret? Gak di hadapan saya gitu. Nah ini Tuhan apa gitu? Di mana keadilan Tuhan gitu bagi mata kita? Ah gitu. Menanggapi itu sih sampai detik ini pun saya tidak terganggu atas kenapa Yesus itu hanya terlihat di segelincir orang. Namun saya lebih kepada ajaran Kristus itu sendiri sebagaimana yang saya imani, bukan kepada berfokus kenapa harus lahir disaksikan hanya segelintir orang. Oh, Begitu Pak Kiko, kita tidak membahas ajaran Yesus. Tadi kita membahas masalah ketuhanan masalahnya. Itu mari kita gunakan akal sehat kita. Dan Anda juga sepakat dan Anda juga tahu bahwa Tuhan itu maha adil. Jadi kita uji keadilannya. Kan gitu. Kalau dikatakan Tuhan nih maha adil, kita harus uji keadilannya. Oh, bisakah manusia menguji Tuhan? Bisa. Kenapa saya sebut bisa? Coba. Dengan akal yang dia berikan kepada kita, kita bisa mencerna dia. Bagaimana kita mengujinya? Dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya seperti apa? Maha adil. Mari kita uji keadilannya. Kan gitu. Untuk seluruh manusia. Enggak satu agama doang. Untuk seluruh manusia. Apa keadilannya? Bagaimana bentuknya? Kalau dia nongol, maka keadilannya harus nongol di hadapan seluruh manusia. Itu tolak ukur dah. Kalau Tuhan nongol depan mata manusia agar dia maha adil, maka dia harus nongol depan mata seluruh manusia. Itu baru adil. Atau nggak nongol sama sekali gitu loh Pak. Sejak manusia pertama sampai kiamat nanti, nggak nongol sama sekali dia. Nah ini adil Tuhannya. Adil. Bagi orang buta dia adil. Bagi seluruh manusia dia adil. Sama gitu. Kalau yang nggak nongol, dia adil dengan orang buta. Artinya apa? Yang kagak nongol ini berarti yang tidak gugur menjadi Tuhan. Gitu. Berarti kalau ada Tuhan yang nongol, gugur keadilannya Pak. Dari sisi manapun, ya kita uji gugur keadilannya. Kalau Tuhan itu adil. Kalau Tuhan itu hadir di hadapan kita atau lahir gitu atau nongol, berarti Tuhan yang maha adil itu memang betul-betul nggak nongol dia. Iya, bagi orang buta, bagi mata kita keseluruhan manusia kan kayak gitu. Adil itu dia. Pikir Anda kayak gitu. Betul nggak Pak? Saya kan hanya butuh pikiran. Baik Pak Ustadz, menurut tetap sih saya berbicara tetap menurut saya, bukan menurut orang lain dong ya. Itu kan menurut Pak Ustadz. Ini pun harus menurut saya, nggak boleh menyetarakan keselarasan itu harus. Jadi begini Pak Ustadz, Tuhan itu tetap bagi saya maha adil. Sekalipun Pak Ustadz tidak menerima kalau keadaan itu tidak adil menurut Pak Ustadz. Tetapi buat Tuhan itu tidak mudah Pak Ustadz. Untuk menyaksikan Tuhan itu tidak mudah. Kenapa?
Ini nak, bolehlah karena saya iman ya. Harus berdasarkan iman saya menerangkannya, bukan berdasarkan pemikiran manusia. Harus berdasarkan iman saya, bukan berdasarkan pemikiran manusia, kecenderungan manusia kepada apa yang dia mau, apa yang dipikirkan, apa yang ada di narasi di pikirannya. Tetap pada pemikiran saya, karena ini bukan manusia biasa, jelmaan dari Bapa Allah itu sendiri yang hadir sebagai manusia. Saya harus mengimani untuk menjawabnya. Bagi Yesus, tidak semua manusia itu semudah itu untuk menyaksikannya. Karena apa? Karena manusia itu sudah berdosa. Hanya segelintir orang yang boleh menyaksikannya, itu harus saya yakini. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan itu suci. Bahkan Tuhan lewat Yesus, jelmaan Yesus, maha suci, maha adil, maha segala-galanya. Tidak semuanya dengan semudah yang dikatakan Pak Ustadz. Dia tidak peduli mau buta mau apa. Yang jelas Sang Juru Selamat itu datang. Saya punya keyakinan tetap bahwa dia tetaplah Tuhan yang saya sembah. Begitu Pak Ustadz. Ya gini Pak, saya hanya menyarankan satu sama Anda. Ketika berdiskusi, sebaiknya kita buang doktrin gitu. Itu yang Anda ceritakan, yang Anda jawab kepada saya doktrin dari gereja atau dari pendeta Anda. Buang dulu, kita pakai akal sehat aja. Pakai akal sehat. Anggaplah kita nggak beragama, ateis gitu. Mari kita pikirkan. Gak usah dulu dibuka kitab. Pikirkan, padahal gampang kita memikirkan masalah maha adil itu. Gitu. Haruskah Tuhan itu di atas begitu supaya dilihat semua manusia seperti cahaya, katakanlah seperti demikian? Tetap nggak adil juga. Oke, kalau saya bertanya kepada Pak Ustadz, kira-kira harus seperti apa Yesus itu pada bahasa itu supaya dikatakan adil? Kira-kira menurut Pak Ustadz? Karena saya tidak mau memaksakan kenapa hanya itu karena pribadi Tuhan. Jadi kalau dia mau disebut maha adil, kalau dia nongol di abad pertama, dia nongol di hadapan seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dia harus nongol di hadapan manusia. Dengan fisiknya. Itu baru adil. Bagi yang buta kayak gimana? Di dalam kebutaannya, ya dia memperlihatkan fisiknya. Sanggup Yesus? Gak bakal. Pak Ustadz mengatakan Yesus tidak punya kesanggupan, kemampuan di situ. Gugur Pak. Gak mampu Yesus nongol depan seluruh manusia dengan fisiknya gitu. Secara fisik. Secara fisik yang kita bahas kan fisik, gitu, keadilan. Nanti kalau saya meneruskan tetap aja doktrin lagi menurut Pak Ustadz ya. Nah, makanya doktrin itu. Kalaunya yang kita tidak melihat, bersyukurlah karena kita tidak melihat. Terus saya tahu tuh iman Pak. Kalau iman atau doktrin udah tinggal dulu gitu. Saya tahu. Ini kita pakai akal sehat dulu. Kalau Tuhan itu adil, maka dia harus adil tanpa memandang agama, tanpa memandang suku atau ras. Kan gitu. Baru disebut maha adil. Lalu gimana? Kalau dia nongol, maka dia harus nongol kepada seluruh manusia. Fisik ya. Itu baru disebut adil. Fisik. Karena kan nongolnya fisik. Harus nongol fisik kepada seluruh manusia juga. Dengan manusia yang lainnya. Atau sama sekali nggak nongol. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Sama sekali nggak nongol. Nah, ini adil nih. Orang buta juga dikasih keadilan kalau nggak nongol. Kata orang buta, kasihan kali saya ini nggak bisa lihat Tuhan. Orang yang kagak buta bisa lihat Tuhan. Di mana keadilanmu ya Allah? Kan di mana keadilanmu ya Tuhan? Cuma orang yang tidak buta bisa melihat. Artinya, kalaunya seperti itu, gugur keadilannya. Gak adil sama orang buta. Kalau dia nongol, dapat dilihat. Gitu. Ini tidak dapat dilihat sama sekali. Dari zaman manusia pertama sampai terakhir nanti dia nggak nongol, itu baru Tuhan yang adil.
seluruh agama, bagi orang seluruh agama apapun, bagi suku atau ras apapun, adil itu. Nggak ada yang bisa lihat Tuhan gitu. Itu baru maha adil. Gitu loh Pak. Jadi kalau nongol, nongol semua. Kalau hilang, nggak pernah nongol sama sekali gitu. Itu namanya adil. Kalau saya sih nggak terfokus pada fisik ya, karena kalau secara fisik karena dia Yesus itu manusia pribadi, manusia biasa, tidak akan terjawab itu Pak Ustadz, tapi lebih kepada manusia menjadi contoh dan teladan manusia itu sebagai manusia yang sempurna Pak Ustadz. Saya lebih kepada ajarannya sih, menurut saya itu yang saya mani Pak Ustadz. Mungkin kalau saya nggak mampu menjawab ini, saya tidak mau memaksakan Pak Ustadz menjawab. Nggak apa-apa. Iya, saya hanya ngajak Anda berpikir loh Pak. Gitu. Coba pikirkan yang saya ucapkan tadi. Atau Anda ulang-ulang nanti video kita gitu. Yang namanya Tuhan itu betul nggak harus maha adil gitu. Harus diuji keadilannya seperti apa. Kan gitu. Saya mau bertanya, boleh Pak Ustadz? Apa Silakan. Waktu saya sudah habis Pak Ustadz? Masih ada waktu? Gak apa-apa, silakan nanya Pak. Ini bisa bukan logika. Ini secara apa ya? Sekalipun saya tidak mengimaninya, saya harus boleh secara bentuk pelajaran atau agar saya paham. Boleh saya bertanya Pak Ustadz ya? Silakan. Yang saya paham sampai saat ini hanya ada satu nabi di luar Yahudi. Kenapa bisa seperti itu Pak Ustadz? Dan sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di kitab kitab kami lah, katakan seperti itu Pak Ustadz. Bahkan tidak, kalau ada orang-orang apologet berkata, bahkan di kitab Kristen ada tertulis keberadaan Nabi Muhammad seperti dikatakan. Menurut saya tidak ada Pak Ustadz, karena hampir sudah mau 3 kali saya mau baca ini, tidak ada tanda-tanda nama pun tidak ada. Tapi banyak si apologet berbicara seperti itu, demikian. Oke. Ini saya kasih ayat dulu ya Pak ya. Boleh Pak Ustadz. Nih, mari kita baca dulu ya dengan seksama. Jawab Anda harus pakai kitab adat. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke? Inilah kenapa Nabi diutus di luar Israel. Coba diulang Pak. Karena sebab Matius 21 nomor 43. Baik Pak Ustadz. Sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Kan kayak gitu, kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke. Jadi nggak ada lagi nabi dari Israel, itu nggak ada lagi. Tapi nabinya di luar Israel, kata Yesus. Itulah sebabnya kenapa ada nabi di luar bangsa Israel. Oke Pak? Saya jawab dengan kata Yesus langsung pertanyaan Anda itu. Nah, lalu seperti apa bangsa tersebut? Ciri-cirinya yang dikatakan oleh Yesus. Bangsa tersebut ciri-cirinya seperti apa yang akan diberikan kemuliaan, kan gitu? Karena Yesus menyebutkan suatu bangsa, kan? Coba kita baca. Nih. Bentar ya. Bentar. Saya buka buat Anda. Turun katanya. Bangsa mana yang dimaksud?
Coba Pak Ustadz. Takutnya salah alamat. Bentar. Iya. Saya nggak keder teman-teman, saya santai aja. Lagaknya aja kayak seperti keder. Sebenarnya Nih. Nih Pak. Nih, mari kita buka. Kepada bangsa apa yang akan diberikan? Yang dimaksud Yesus tadi. di kitab apa tuh Pak Ustadz? Nih, Kitab apa Pak Ustadz? Yesaya. Yesaya. Yesaya 29. Bangsa apa ini? Bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipijamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu, ini langsung aja ya. Maka bagimu, penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke? Apabila kitab itu diberikan kepada bangsa tersebut, ya, seorang yang tidak dapat membaca, orangnya buta huruf, dan mengatakan, ada menyampaikan, bacalah. Maka dia akan menjawab, orang tersebut akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kepada bangsa ini, yang akan diberikan oleh kemuliaan Tuhan. Kira-kira ini Pak, menurut Anda siapa? Bukan yang Anda maksud. Bukan. Itu lebih Ya, menurut Anda siapa? itu lebih kepada, karena bangsa Israel ini bangsa yang tegak tengkuk ya, Pak, bentar. tidak menerima ajaran. Ya. Tadi Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Kata Yesus, udah bukan dari bangsa Israel lagi nanti Nabi. Akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bangsa apa yang dimaksud Yesus ini? Mari kita baca. Kan kayak gitu. Yesaya 29. Ini bangsanya. Tuh. Bangsa yang buta. Jadi kemuliaan itu akan diberikan kepada bangsa yang bila diturunkan firman Tuhan disuruh baca, dia jawab, aku tidak dapat membaca. Kira-kira bangsa siapa tuh? Tulis di kolom komentar. Pemahaman Pak Ustadz lebih kepada apa namanya? Kalau itu di kitab Anda tertulis, Pak. Di kitab Anda tertulis, nggak bisa kita pungkiri. Saya kan menggunakan kitab Anda gitu. Silahkan Anda pelajari. Siapa yang bangsa yang dimaksud Yesus? Bangsanya yang mana ketika diberikan firman Tuhan, dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, katanya. Tapi kalau di kitab Kejadian Pak Ustadz, di kitab Kejadian Nabi Ismail, kami kalau di kitab kami Nabi Ismail masih ada tertulis. Hanya ada satu nabi terakhir dari yang dimaksud yang seperti kita bicarakan ini, Nabi Ismail yang kami sangat hormati juga. Setelah itu hanya ada 12 raja-raja dan seterusnya, tidak ada lagi nabi. Itu yang tertulis di kitab kami Pak Ustadz. Izin penonton ya, bukan bermaksud menentang Pak Ustadz, enggak. Saya menghormati beliau. Tidak ada pemikiran saya demikian. Tapi hanya disebut 12 anak Nabi Ismail, semua itu raja. Demikian diterangkan di Perjanjian Lama, kitab Kejadian Pak Ustadz demikian. Tapi kalau narasi Pak Ustadz atau pemikiran Pak Ustadz mungkin mengalamatkan ini untuk Nabi Muhammad, ya mungkin ya saya tidak bisa menyangkal itu. Itu menurut
menurut keimanan Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Thank you. Itu Pak, Anda kan tidak dapat menyangkali, nggak apa-apa. Makanya saya kan nggak memaksa Anda gitu, tapi mari belajar dan berpikir gitu. Dan saya tidak mau mengatakan itu salah, nggak bisa seperti itu. Saya tidak menghormati. Iya. Begitu Pak. Gitu. Ya itu Pak. Saya hanya mendoakan semoga Anda mendapat hidayah. Gitu ya Pak ya. Karena kalau hanya saya aja kurang sejuk, kurang bervariasi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan buat saya di ruang yang besar ini. Salam hormat dari saya buat penonton yang budiman. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa berbincang-bincang, menambah wawasan dan pemikiran kita. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan tampil lain silakan Pak Ustadz. Sama-sama. Oke.